Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Sriwayuni dari kelas 5 BDG A202. Saya akan mempresentasikan tentang proses manajemen pengetahuan. Baik, di sini saya akan membahas pengertian manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses sistematis untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, membagikan, dan menggunakan pengetahuan agar organisasi dapat meningkatkan kinerja, inovasi, serta pengambilan keputusan. Manajemen pengetahuan juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, menghindari pengulangan kesalahan yang sama, mendorong inovasi melalui berbagai pengetahuan, dan juga meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada proses manajemen pengetahuan. Di sini ada 5 proses manajemen pengetahuan. Yang pertama, knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Yang kedua, knowledge capture atau penangkapan pengetahuan. Yang ketiga, knowledge storage atau penyimpanan pengetahuan. Yang keempat, knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir, ada knowledge application atau penerapan pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, knowledge creation atau penciptaan pengetahuan, yaitu proses menghasilkan pengetahuan baru dari pengalaman, riset, atau inovasi. Contohnya itu karyawan menemukan metode kerja baru yang lebih efisien. Terus yang kedua, knowledge capture atau penangkapan pengetahuan, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan pengetahuan baik yang tacit atau tersirat maupun eksplisit atau tersurat. Contohnya itu menulis panduan kerja berdasarkan pengalaman ahli. Yang ketiga, knowledge storage atau penyimpanan pengetahuan, yaitu menyimpan pengetahuan ke dalam sistem atau media tertentu agar mudah diakses. Contohnya itu database, dokumen, atau sistem manajemen pengetahuan atau KM system. Yang keempat, knowledge sharing atau berbagi pengetahuan, yaitu menyebarkan dan menukar pengetahuan antar individu atau tim. Contohnya itu pelatihan, diskusi, mentoring, atau forum internal perusahaan. Dan yang terakhir ada knowledge application atau penerapan pengetahuan, yaitu menggunakan pengetahuan yang ada untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan meningkatkan kinerja. Contohnya itu menggunakan panduan proyek sebelumnya untuk menyelesaikan proyek yang baru. Selanjutnya ada komponen pendukung proses manajemen pengetahuan. Yang pertama, teknologi, yaitu sistem informasi, database, dan internet. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu individu yang memiliki keahlian dan pengalaman. Yang ketiga, budaya organisasi, yaitu mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir, kepemimpinan, yaitu dukungan manajemen dalam mengembangkan sistem KM. Proses manajemen pengetahuan juga memiliki manfaat. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mendorong inovasi dan kreativitas, mengurangi kehilangan pengetahuan saat karyawan keluar, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Di sini juga ada contoh penerapannya. Contohnya itu yang pertama, perusahaan menggunakan platform internal untuk berbagi ide inovasi antar karyawan. Yang kedua, sekolah membuat bank soal digital agar guru bisa saling berbagi materi pembelajaran. Dan yang terakhir, rumah sakit menyimpan catatan kasus pasien untuk dijadikan referensi medis di masa depan. Kesimpulannya, proses manajemen pengetahuan membantu organisasi untuk membangun keunggulan kompetitif melalui pengelolaan informasi dan pengalaman yang dimiliki. Tanpa proses ini, pengetahuan mudah hilang dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.